Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ingrid Gitasari. Kali ini kita masuk ke modul 10. Di modul 10 itu kita membahas tentang linked list. Apa sih linked list itu? Linked list itu adalah suatu cara untuk menyimpan data dengan struktur hingga programmer dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data kapan saja diperlukan. Secara rinci, programmer dapat menulis suatu struct atau definisi kelas yang berisi variabel yang memegang informasi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada studi kasus fase 1 dan di sini sudah ada script programnya. Studi kasusnya itu adalah buatlah program untuk mengurutkan isi elemen list mahasiswa berdasarkan nilai. Nah, di sini sudah ada, saya akan membahas satu persatu saja. Nah, di sini saya memakai 3 header. Yang pertama ada header IOStream, Conio, dan STDO. Karena saya itu membutuhkan file-file library dari masing-masing ketiga header tersebut. Seperti di IOStream saya membutuhkan code, chain, dan lain-lain. Sedangkan di Conio saya membutuhkan gets untuk menahan tampilan ketika nanti di running. Dan di STDO saya membutuhkan printf, scanf, clr, scr, dan lain-lain. Kita masukkan fungsi mainnya. Di sini masukkan void main, kurung buka sebagai dimulainya suatu program. Dan di sini kita masukkan tipe datanya. Ada tipe data integer, integer data, in data, arraynya 10, tidak bisa memasukkan data yang nilainya atau bobotnya lebih dari 10, dan in i, j, dan tmp, dan in x, in pil, dan tipe data karakter a, arraynya 50. Dan di sini ada judul programnya, yaitu program nilai mahasiswa. Dari sini aja nanti bakal ditanya banyak data yang ingin dimasukkannya berapa. Ada clr, scr untuk menghapus suatu tampilan. Dan ini ada menu untuk nanti kembali lagi ke menu awal. Bisa ditulis dengan menu maupun bisa ditulis dengan kata home. Tergantung si programmer atau si usernya membuatnya seperti apa. Dan di sini ada mengurutkan nilai mahasiswa. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, input data, lihat data, dan keluar. Lalu kita akan disuruh memilih nomor menu, terus clr, scr untuk menghapus suatu tampilan lagi. Dan di sini ada fungsi if atau jika pil 1 sama dengan 1, maka ada fungsi perulangan yaitu for, di mana nilai i-nya itu sama dengan 0 dan i kurang dari x dan i plus plus. Di sini nanti kita akan setelah kita memilih atau menginputkan pilihan dari yang ketiga ini, nanti akan keluar karakter. Nanti kita disuruh memasukkan suatu karakter pada saat nanti di running. Terus kita juga akan diminta untuk memasukkan nilai untuk nilai dari karakter yang tadi kita telah inputkan. Terus ada gets untuk menahan tampilan ketika hasil runningnya. Ada clr, scr juga. Dan ini ada go to menu. Dan apabila kita telah menginputkan suatu nilai pada misalkan kita tadi memilih nomor 1 input data, terus kita masukkan karakter, masukkan nilai, sudah selesai. Nanti kita akan kembali ke menu yang utama lagi, ke menu yang ini. Ke menu utama nanti kita akan dipilihkan 3 pilihan yang tadi lagi. Kita memilih misalkan nanti kita akan memilih nomor 2 atau untuk lihat data. Nah, di sini juga ada fungsi if yang kedua. If pil 2 atau pilihan 2 ininya itu data mahasiswa sebelum diurutkan.
for di mana nilai i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus. Di sini ada nama dan ada nilai untuk melihat data yang telah tadi kita inputkan di pilihan yang pertama. Code NDL dan sini ada fungsi for di mana nilai i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus, dan ada fungsi for juga. Y sama dengan i ditambah 1 di mana j kurang dari x, dan di sini ada jika data i maka kurang dari data j. Temp sama dengan data i sama dengan data j sama dengan temp. Jangan lupa kurung kurang tutup untuk pasangan dari tiap-tiap pembuka programnya. Dan di sini ada code data mahasiswa di mana for i sama dengan 0, i kurang dari x. Di sini ada nama, ada nilai. Dan di sini ada gets sebagai penahan tampilan ketika nanti di running, dan kurung kurang tutup sebagai tanda berakhirnya suatu program. Selanjutnya kita langsung compile saja. Tidak ada error maupun warning, jadi kita langsung bisa merunningnya. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ada program nilai mahasiswa, banyak data yang ingin dimasukkan. Misalkan kita masukkan 4 data. Kita pilih satu untuk menginputkan data terlebih dahulu. Karakter misalkan kita E, misalkan nilainya berapa? 20. Karakter yang kedua A, nilainya 40. Karakter yang ketiga C, nilainya 75. Dan Y sama dengan 80. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat data yang telah tadi kita masukkan dan pilih nomor 2 untuk melihat data. Nah, ini kan akan keluar data mahasiswa sebelum diurutkan. Nah, yang pertama nama E nilai 20, A 40, C 75, Y 80. Nah, ini data mahasiswa yang telah diurutkan. Jadi, diurutkan berdasarkan nilai yang paling tertinggi. Jadi, E itu mendapat nilai 80 dari yang tadi kita inputkan itu, sedangkan kan yang mendapatkan 80 itu adalah Y, tapi di sini adalah data mahasiswa yang telah diurutkan seperti itu. Sudah, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk modul 10 sudah selesai dan 10 modul telah saya bahas. Saya minta maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam penjelasan sintak. Saya masih belajar, semoga ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan buat dosen saya, semoga puas dengan video-video yang telah saya buat, dan semoga nilainya juga memuaskan. Meskipun agak sedikit berbelit untuk penjelasan sintaknya, kadang ada yang nggak ngerti, tapi gimana ya, dia mengerti aja gitu. Semoga nanti hasil nilainya baik. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.